ada orang-orang. Yuk kita mulai. Bentar nih saya recordnya saya klik dulu. Mana ya? Klik. Pak Istiar Saudarawu. Pak Istiarso, saya anu dulu ya. Pak Istiarso. Manut sudah. Kok ngintip ya? Istiarso. Ngintip itu paling enak, Pak. Di Ah, Kerawu, terbiasa. intip di Kerawu. Judul pembicaraan lansia. Bukan. Masih teka-teki ya. Ya, kita mulai aja Mbak Dini. Yuk, yuk, itik, 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 cilup. Bah. Lupa. Jadi mainan kita ya. Ya, selamat Ya, pagi, Mas. ini di Iya. belakang kita ya, siapa ini dia ya teman-teman Mbak Dini? Mm-mm. Iya nih, teman-teman aku. Ya, Tapi kok kelihatannya londo-londo ya, Mas? Ya tapi Allah. kelihatannya mereka itu umurnya jauh di atas kita ya. Ya, benar. Ya, Ya, dan itulah yang kelihatan sehat, gembira sekali mereka itu. amin. Ya, Ya, kita harapannya juga begitu kan, Mas? ya selalu begitu ya. Maka Amin. berlatihlah BEP setiap hari 2 kalinya. Iya. Tapi Mas, akhir-akhir ini aku sering tuh teman saya itu ngomongin soal suaminya, maaf, maaf, maaf. Ya suaminya itu kemarin katanya masa bikin teh, tapi nuangnya itu bukan air, tapi Oh minyak, iya, Mas. Masya Iya, Allah. kenapa itu? Iya, iya. Bi- Ya, Dia itulah. karena tua itu mungkin ya, karena tua. Apa Ya, hubungannya memang tua sama jaraknya agak salah jauh nuang sih ya. ya? Heeh. Tapi ya, kalau itu satu hal yang merupakan problem juga masa kini kayaknya banyak sekali terjadi di Bilimun. Ada beberapa teman saya juga seperti itu. Mungkin Ya, kita bisa mulai bahas ya, Mas. ya oke silahkan kita bahas apa ya? Ya, Orang tua oke. ya. Selamat pagi semuanya. Ya, Selamat pagi alhamdulillah. juga. Selamat pagi. Oke, ya. Penyakit Assalamualaikum. Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Oh iya ya. Penyakit ini bisa memburuk seiring waktu sehingga membuat penderitanya tidak mampu lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Masya Penyakit Allah. Alzheimer bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan mempengaruhi beberapa fungsi otak. Ya. Pada tahap awal, penderitanya akan mengalami gangguan daya ingat bersifat ringan, seperti tidak mengingat nama benda, percakapan, atau peristiwa yang belum lama terjadi. Termasuk juga bisa jadi tidak ingat punya hutang banyak. Penyebab dan gejala penyakit Alzheimer ini, ya, penyakit Alzheimer ini, atau ada yang mengatakan demensia ya, terjadi akibat penumpukan protein abnormal yang mengganggu kinerja sel-sel saraf di otak kita. Dalam jangka panjang, otak itu akan kehilangan beragam fungsi, ya seperti mengontrol pikiran, mengontrol memori, juga dalam kita bertutur kata, dalam dalam dan bahasa. Penelitian juga menunjukkan bahwa penyakit Alzheimer ini dipicu oleh berbagai faktor seperti genetik, ya, Ya, pola hidup kita sehari-hari seperti apa, dan juga lingkungan kita. ya, benar. Gejala penyakit Alzheimer bisa bervariasi pada setiap penderitanya. Namun gejala yang umum terjadi adalah kesulitan dalam berkomunikasi serta kesulitan dalam mengenali wajah serta orang di sekitarnya, termasuk keluarga dan teman. Penderita penyakit Alzheimer juga kerap mengalami depresi atau delusi. Tapi yang jelas saat ini saya tidak seperti itu. Saya bisa Ah, mengenal jangan. eh, Mbak Mbak siapa? Lupa Mbak saya. siapa? Lupa saya. Apa kena Alzheimer saya? Oh ya Mbak Jangan. Dini. Ya.
Iya Mbak Dini ya, betul. Jangan Iya, iya, lupa iya. sama istri. Nah, itu jangan lupa ya. Jangan lupa. Nanti dipanggil sayang-sayang, taunya lupa nama ya, Mas. Nah, lihat istrinya kok kayak Sofia Lajuba. Yang lagunya gimana lagunya? Pengobatan dan pencegahan penyakit Alzheimer kita bicarakan ya. Sampai saat ini belum ada metode untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer ini. Akan tapi obat-obatan seperti yang kita biasa ada di pasaran yaitu rivastigmine ya bisa memperlambat perburukan gejala yang dialami penderita penyakit Alzheimer. Itu dokter itu juga dapat menganjurkan psikoterapi. Antara lain itu terapi stimulasi kognitif ya dalam berbicara gitu. Ya. Ya, betul. Karena penyebabnya belum diketahui, penyakit Alzheimer sulit dicegah. Namun ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otak. Kenapa misalnya apa? Ya, apa? Yo, tidak merokok. Wah, itu Oh, dia. waktu muda aku sekarang nggak lagi. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Lah ini ada di BEP nih. Ada di dan BEP ini ya. berolahraga nafas dan olah gerak Nah, secara itu dia. Itu dia. Jangan lupa 40 seri. Alzheimer atau yang dikenal juga sebagai penyakit lupa atau demensia umumnya terjadi pada usia di atas 65. Udah berapa, Nah, Mas? aku sudah lewat. Lepat ya. Ya. Namun bukan berarti kita tidak bisa mencegah penyakit ini terjadi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sejak dini. Wah, Dini ya, dini. disebut-sebut Ya. agar dapat terhindar dari penyakit Alzheimer di masa tua nanti. Yes. Ya, dengan seiring bertambahnya usia, kita bertambah terus. Setiap tahun itu usia kita bertambah terus. Daya ingat seseorang itu biasanya akan semakin menurun. Lupa itu menurun. Bahkan orang-orang yang berusia masih muda, 40-65 tahun itu berisiko tinggi mengalami Alzheimer. Tidak cuma yang sudah tua saja, yang muda juga, tapi sudah lalu yang lalu. Alhamdulillah kita masih bisa menjaga pengingatan kita. Penyakit yang terjadi karena adanya gangguan di dalam otak ini bisa menyebabkan pengidapnya itu yang sakit tadi itu mengalami penurunan daya ingat itu tadi yang kita bahas yaitu penurunan kemampuan berpikir dan berbicara serta perubahan perilaku ya. Ya. Itu. Bisa nggak ya Alzheimer dicegah? Ya, saya kira mudah-mudahan bisa lah ya. Amin ya. Cara paling efektif untuk mencegah penyakit Alzheimer adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicu. Mungkin ada beberapa faktor risiko Alzheimer yang tidak bisa kita hindari. Seperti usia, jenis kelamin, dan penyakit bawaan tertentu. Namun, beberapa faktor lainnya sebenarnya bisa dihindari dengan cara-cara berikut. Cara paling efektif untuk mencegah penyakit Alzheimer adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicu Alzheimer. Mungkin ada memang beberapa faktor risiko Alzheimer yang tidak bisa kita hindari. Seperti usia, gimana lagi, naik terus. Jenis kelamin, dan penyakit bawaan tertentu. Namun beberapa faktor lainnya sebenarnya bisa dihindari dengan cara-cara sebagai berikut. 1, ya, berolah nafas dan olah gerak secara rutin. 20 tambah 10, 50 seri. Yang kedua, perbanyak kegiatan yang mengasah otak. Itu Dr. Sardiana Salam itu spesialis saraf yang di Rumah Sakit Pusat Otak yang di Cawang itu dia pernah menulis beberapa aktivitas yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak cukup simpel. Apa? Salah satunya ternyata bermain teka-teki silang. Yuk kita Betul, itu kesukaan ayahku. Nah, ya, jadi kita ingat makanya masih. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat. Ini diajari kita di PP, mengunyahnya bagaimana, apa saja yang dimakan. Yang keempat, kurangi berat badan. Aduh, masih tambah lagi saya berat badan yang berlebih ya. Minum obat dengan terhadap penyakit kronis kita. Kita tahu ya, ada kolesterol, ada hipertensi dan sebagainya. Obat jangan lupa ya, bersosialisasi dengan lingkungan kita, reuni, hobi, juga berlatih bersama, berolah nafas.
Ini penting sekali, virtual maupun tatap muka. Berolah nafas, olah gerak. Bisa tatap muka maupun virtual. Yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Yang kedelapan, rutin memeriksakan kesehatan penyakit bawaan kita di Yes. puskesmas. Ya, Nah, yang ada ke-9 tuh. ya di puskesmas. Terus yang kesembilan yang terakhir, jangan lupa ini penting Yes. sekali. Jika ikut kegiatan pertemuan virtual dengan Yes. ikut aktif jadi Jadi co-host, co-host. ini harus terus. Belum Iya. bisa berlatih terus supaya bisa Berlatih tetap terus Bu sehat. Dewi Itu barusan yang itu lebih juga bisa. di Promosi, Amerika. promosi. Ya, itu Mbak Dini saya kira Dini ya. promosi. Iya betul, harus bisa semua di sini jadi co-host supaya nggak kena Alzheimer. Dan saya boleh nyambung dikit ya Mas ya, Ya, yang berhubungan sama pola makan dan suplemen. Gue belum mau iklan sebentar. Emang sih seharusnya dari mulai sekarang sudah harus mulai mengkonsumsi rutin yang namanya vitamin D3 dan ya, omega 3. ya. Nih contohnya, kelihatan enggak ya? Merek apa ya mereknya ya? Mereknya apa ya? Ya, ini yang harus dikonsumsi mulai sekarang. Oh Oke, ya. nggak boleh lama-lama. Tulisannya Hubungi tulisannya mereknya tulisannya apa? Hubungilah Omega ini. 3. Oh iya Omega ya ya. 3. Aku jadi dapat Yes, oke. bagian, aku dapat Iya, bagian. iya, aku dapat bagian juga. Ya Allah. Oke, terima kasih ya Mas Amir dengan Ya, bincang serius terima tapi kasih, terima kasih. santai. Sangat berguna buat kita semua. Iya, kita selanjutnya dipersilahkan tuan rumah Ojeters memulai acara latihan bersama kita pada pagi hari ini, yaitu oleh Ibu Adlina. Ayo, Silakan. Nek. Ya. Klik. Niat, Yes. silahkan Niat. Iya, Pak. Kita ketemu lagi dalam latihan BP bersama virtual Komisariat Pondok Kelapa dan sekitarnya yang ke-932. Sebagai tuan rumah pagi ini saya sendiri, Adlina, dan dari Pokel 9. Dan untuk selanjutnya saya akan bacakan acara pagi ini. Pertama, berdoa. Kedua, tata tertib. Ketiga, Mars BEP. Keempat, yel-yel. Kelima, daftar pemandu. Keenam, video fresh dari Bubes dari Bapak J. Haryangga. Ketujuh, latihan bersama 30 seri. 8, doa penutup. 9, foto bersama. Dan untuk selanjutnya, marilah kita berdoa agar latihan bersama pagi ini berjalan dengan lancar. Dan kita berdoa kepada teman-teman yang lagi sakit supaya cepat sembuh, dan kepada teman-teman yang berhalangan hadir pagi ini karena ada urusan, semoga urusannya cepat selesai. Dan kita sama-sama berdoa buat Bapak J. Haryangga, semoga latihan pagi ini merupakan amal ibadah dan pahala yang mengalir kepada Bapak J. Haryangga. Dan marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Dan selanjutnya saya akan membacakan tata tertib. 1. Host akan menonaktifkan mikrofon peserta selama latber berlangsung. 2. Pemandu melakukan unmute secara mandiri dan mute langsung setelah memandu. Terlambat, langsung mematikan audionya dan melakukan gerakan pemanasan sebelum mengikuti seri berjalan. 9. Peserta yang meninggalkan latihan sebelum penutupan agar melakukan gerakan penutupan secara mandiri. 10. Pemandu hendaknya menggunakan ritme standar
dalam memandu, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Dan untuk selanjutnya Mars BEP. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas tanpa alat dan obat. Kesehatan untuk negara, melajukan kesehatan bangsa, itulah suku yang kita hidup sehat bahagia. Berpikir kami setiap hari. Dan selanjutnya kita meneriakkan yel-yel. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam Mengkulangi. sehat. Salam sehat. Bepes. Sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes, yes, yes. Dan daftar pemandu pagi ini adalah pertama yang memandu pertama adalah Bu Lili Purwatiningsih dengan refreshnya dari Rumah Sehat BPT. Yang kedua, Bapak Erik Supardi dari Rumah Sehat BPT. Yang ketiga, Bu Zuriah dari Atri Permai. Keempat, Ibu Dewi Kumalasari dari Rumah Sehat BPT. Kelima, Bu Rohayatin dari Rumah Sehat BPT. Yang keenam, Ibu Amrih Rahayu dari Rumah Sehat Berlan. Dan kami persilakan dengan video refresh.
Silahkan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu Bebers semua yang ada di Rumah Sehat Pondok Kelapa dan sekitarnya. Pada pagi hari ini saya berusaha akan memaparkan refresh masalah kembar siam 3 dalam kenapa ya kok disebut kembar 3 dalam BP seperti anak bayi ya. Nah, di sini kembar 3 dalam BP itu punya 3 pilar. Itu satu, berpikir positif. Kedua, pola makan dengan gizi yang seimbang. Dan yang ketiga adalah olah nafas dan olah gerak. Sementara di 3 pilar tersebut yang sering dibicarakan atau yang sering digaung-gaungkan hanya yang terakhir, yaitu olah nafas dan olah gerak. Kenapa? Karena dari latihan-latihan kita di BP ini memang olah nafas dan olah geraklah yang istilahnya dominan untuk latihan kita. Itu dengan olah nafas yang baik sehingga dapat mengumpulkan atau memberikan asupan-asupan oksigen ke dalam tubuh kita yang banyak, sehingga di dalam tubuh kita ini punya tabungan oksigen yang melimpah, sehingga di dalam paru-paru ini oksigennya bertambah, lalu dari oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu ditampung oleh alveoli, lalu disebarkan melalui peredaran darah. Dari peredaran darah yang lancar inilah sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Jadi asupan-asupan yang masuk dalam tubuh kita ini banyak dengan adanya olah nafas, sehingga tubuh kita ini kaya akan oksigen, kaya akan CO2, sehingga peredaran kita lancar. Nah, dengan demikian tubuh kita menjadi sehat. Lalu yang kedua, yaitu olah gerak. Bagaimana olah gerak ini dilakukan? Ya, ada beberapa tempat yang harus kita perhatikan, yaitu misalnya dari gerakan yang pertama, kita akan menarik nafas dari pertama, ya kan? Jadi pertama kan begitu, satu kita bisa duduk di bangku atau dengan sila atau dengan berdiri, ya. Tapi kebanyakan karena dari BP ini adalah usia sudah lanjut, sehingga untuk berdiri mungkin saja tidak kuat, tidak stabil, sehingga kita pakai bangku. Kalaupun ada yang sila, monggo silakan. Nah, sementara kita olah geraknya dulu ya. Sekarang dengan tangan yang sejajar di permukaan mata, kita tarik nafas dengan menggesek beberapa bagian di dalam tubuh kita. Misalnya gini, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Ini salah satunya adalah gesek perut, ya, gesek putih. Lalu yang ke belakang, sehingga tulang belakang kita ini terasa merapat, menyatu, sehingga membuat rongga-rongga di tubuh kita ini terbuka, ya, dada kita terbuka. Ini gerakan yang pertama. Ini adalah olah gerak, ya. Nah, lalu yang kedua itu gerakan yang kedua dengan tutup jauh, tarik, gesek, kening,
kening kita gesek, biasanya kalau pusing kita kan menjawil gesek ya, menjawil kening. Ya. Lalu kembali ke gerakan yang pertama, gesek perut, lalu tetap gesek puting, tangan lagi kembali ke belakang, lalu buang kembali. Nah ini gerakan di gerakan yang kedua. Lalu gerakan yang ketiga, tangan kita julurkan di bawah perut, di bawah pusar, lalu tarik, buat lingkaran, tangannya lurus ke depan, bentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, balik ke gesek perut, gesek puting, tangan ke belakang, buang ke atas. Ini adalah gerakan olahraga olah gerak. Nah, memang kedua olah nafas dan olah gerak itu menyatu, sehingga dari olah nafas dan olah gerak ini bisa membuat kita tadi saya katakan oksigennya banyak, sehingga self healing dalam tubuh kita ini banyak, ya. Yang berikutnya, kadang-kadang ada satu orang dengan orang yang lain berbeda hasilnya. Mengapa bisa demikian? Nah, ini salah satunya yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu apa sih? Kenapa saya bisa maksimal, yang satu lagi tidak maksimal? Tentu tiap orang mungkin berbeda-beda. Salah satunya itu apa sih? Pola pikir dan pola makan. Nah, bagaimana? Sementara pola pikir ada, mungkin pada saat sekarang ini kita latihan, kondisi kita tidak baik. Tapi kita ikut supaya apa? Supaya lebih baik lagi. Dengan ikut olahraga, mungkin saja badan saya bisa sehat, bisa segar, bisa bugar. Tapi yang di satu sisi memang dia sehat, dia ikut latihan, ikut BP, hasilnya maksimal. Ya, sementara yang tadi yang sakit hasilnya kurang maksimal. Kenapa? Mungkin dalam kondisi saat itu dia banyak pikiran. Nah itu yang dikatakan berpikir positif. Di situ pikirannya belum positif. Ada hal-hal yang dipikirkan. Satu mungkin masalah-masalah keluarga, pekerjaan, atau memang kondisi kesehatannya memang yang kurang baik sehingga menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Nah, disitulah ya kita sebenarnya harus menyatukan antara pola pikir dan pola makan yang seimbang, dan yang berikutnya adalah olah nafas dan olah gerak. Nah, dari ketiganya itu kalau dijadikan satu, itu yang dikatakan tadi kembar siang tiga menyatu dalam suatu kondisi kita saat ini untuk ikut berlatihan DIP, insya Allah mudah-mudahan hasilnya maksimal. Nah oleh karena itu mudah-mudahan yuk kita berpikir positif dengan makan dengan pola gizi yang seimbang sehingga hasil kita ber-BEP ini menjadi maksimal, sehat, bugar. Amin, amin ya robbal alamin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya pemandu pertama. Sebelum itu kita pemanasan dulu ya untuk 1 sampai 5, saya hitung 1 sampai 5. Tarik nafas, 5 kita lepas. Berikutnya 5 sampai 10 hitungannya kita lepas, dan seterusnya 15, 20, 25 dan sampai 30. Yuk kita mulai. Lututnya kurang kelihatan, Bu. Iya, Lututnya posisinya kurang kelihatan. mundur, Bu. Posisinya kurang bagus. Dibetulkan dulu. HP-nya ditundukkan dikit. Iya, bagus. Iya, betul. Siap. Ya sudah ya. Tarik.
Tundukkan kepala. Lepas. 1 sampai 10. Tarik. Tundukkan kepala. Lepas. 1 sampai 15. Tarik. Tundukkan kepala. Lepas. 1 sampai 20. Tarik. Tundukkan kepala. Oke. Buang, Bu. 1 sampai 25. Tarik. Lepas. Ini 1 sampai 30. Tarik. Lepas. Oh, kita latihan 1-1. Tarik. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Bentuk di atas kepala. Hidung. Daun. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 1, 2. Tarik. 1. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2, tunduk jauh. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki di depan.
Lentur ke atas kepala. Baru. Hidung. Rambut. Dagu. Eksekusi. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. Tiga satu. Tarik. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. Tiga tunduk jauh. Tarik. Jauhin kuning. Gesek perut. Gesek kuning. Tarik ke belakang. Buang. Tiga. Tarik. Jangan jatuh di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Rambut. Dagu. Perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 4-1. Tarik. Gesek perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Berhenti. Gesek perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 3. Tarik. Tangan kaki di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Rambut. Dagu. Gesek perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 5-1. Tarik. Gesek perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 6-2. Tarik. Jauhin kuning. Gesek perut. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 1. Tarik. 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 Buang. Terima kasih. Eksekusi. Tarik ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek putih.
tarik ke belakang, buang. 1, 3, tarik, tangan lurus ke depan, benturkan di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik, jauh yang tinggi, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaki depan, benturkan di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 3, 1, tarik, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tangan lentur di depan, benturkan di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tangan satu depan, bentuk ke atas kepala, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 5, 1, tarik, gesek perut, 5, 1,
Tarik ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh rekening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 5-3. Tarik. Tangan kaku lipat. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek hidung. Tarik ke belakang. Buang. Ya, kita kembangkan. Tarik nafas. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Tarik. Buang. Terima kasih. Seri ketiga. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 1-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-2 tunduk jauh. Tarik. Sambil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 2-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Buang. 3-1. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 3-2 tunduk jauh. Tarik. Gaul kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang.
3-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali, tarik buang, tarik buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. 4. 1, 1. Tarik. Tarik. Tarik ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Jauh kening. Gesek perut. Satu, 3. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Dua, tunduk jauh. Jauh kening. Kaki di depan dan turun ke atas kepala, hidung, perut, tiga satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. 3, 2, tunduk jauh. Jauh kening, perut, tarik ke belakang. 2, 3, tarik. Terus. Gesek puting. Tarik ke belakang. 4, 1, tarik. Angkat kuat, tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Cek perut. Baru. Hidung. Baru. Gesek. Tarik. 5, 1, tarik. Gesek puting. Tarik ke belakang. 2. Belakang. 5, 3, tarik. Hidung. Perut. Bahu.
Kakak. Buang. Tarik. Bu. Tarik. Terima kasih. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik belakang. Bang. Satu, tiga. Tarik. Terus. Belakang. Buang. Terus. Belakang. Buang. Dua, jauh. Naik terus. Naik putih. Tarik belakang. Bang. Dua, tiga. Tarik. Sapu ke depan. Sapu. Naik putih. Buang ke atas. Tarik. Dua, tunduk jauh. Naik putih. Bang. Ya. Tarik. Angkat sapu ke depan. Bentur ke atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Kamu. Terus. Tarik belakang. Tarik. Naik putih. Belakang. Tarik. Naik terus.
buang. Empat, tiga. Tarik. Atas kepala. Aku tarik belakang, buang. Satu. Belakang. Dua, jauh. Perut, ikutin, belakang, buang. Atas kepala. Buang. Napas 3 kali. Buang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Siapkan. Tarik. Rasa perut. Rasa puting. Tarik ke belakang. Buang. Jauh. Tarik. Jauh. Tarik. Depan. Atas kepala. Dasar perut. Tarik. Tarik ke belakang. Tarik. Rasa puting. Turun ke atas kepala. Perut. Tarik ke belakang. Buang.
1, tarik. Jauh, tarik. Terus. Buang. Tarik. Kaki lurus minggu di depan. Kepala. Hidung. Tarik 1, tarik. Perut. Putih. Ke belakang. Tuang. Tarik. Putih. Empat, 3, tarik. Turun ke atas kepala. Baru. Belakang. Tarik. Untuk jauh. Tarik. Putih. Tarik. Tangan lurus di depan. Di atas kepala. Kaki. Dan perut. Tarik ke belakang. Tarik. Kecepatan bagus. Alhamdulillah, latihan bersama pagi ini berjalan dengan lancar. Dan untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dan berdoa kita mulai. Dan selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para pemandu, yaitu yang pertama Ibu Lili Purwati Lisi dari Rumah Sakit BPT, Rumah Sehat BPT, dan yang kedua
Bapak Heri Supardi, Rumah Sehat BPT, dan yang ketiga Ibu Zuriyah dari Rumah Sehat Atri Permai. Yang keempat, Ibu Dewi Kumalasari dari Rumah Sehat BPT. Yang kelima, Ibu Rohyatin dari Rumah Sehat BPT. Yang keenam, Ibu Amrih Rahayu dari Rumah Sehat Berlan. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada host dan co-host, Bu Dini, Pak Amiruddin, Bapak Istiaso, Bapak Burhan, Bu Nining, dan host-host kotoroyong lainnya. Dan juga terima kasih kami kepada BPS yang hadir pada pagi ini. Foto. Dan apabila sebagai tuan rumah ada kekeliruan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya marilah kita berfoto. Dipersilakan Pak Bet ngitung. Ya, terima kasih Bu Uni. Serius semua. Iya. Kita foto lagi ya. Ketawa dong. Foto Dr. Burhan ya. Mulai dokter 1, 2. 2. Gue biru sendiri. Yes. 48. Ya, sebentar saya pindahin dulu. Bentar. Ya. Nunggu sebentar. Ini 458 ya, Bu. Oh, 58 ya. Oh, saya Ya, salah itu lihat. saya Ya, 10 cepet hilang ya. Itu sesuai dengan ceritanya Bu Dini tadi kan udah lewat ini. Halaman 2. Halaman 2. Sudah Alzheimer. 2, 3. Terima kasih Dr. Burhan. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Supadio. Ya, Bapak Supadio, silakan. Kok ketawa, Bu? Bisa ngomong ya. Kakanda. Seumur-umur kakakku memanggil aku Bapak. Unian baru ngomong sekarang ya. Akhirnya lolos juga. Kualat. Terima kasih kepada Ibu Adlina. Ibu juga baru sekali menyempatkan itu ya. Sebagai tuan Rumah rumah. sakit. Dulu panggilnya Sultan itu. Sultan apa tuh? Bu Uniat. Tuan Mudo. Sultan Mudo. Sultan Mudo. Sekarang baru bisa ketawa loh. Tadi nggak bisa ketawa. Ibu Adlina. Ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan latihan bersama secara virtual ya dengan penuh kekhusukan ya, sehingga saya yakin kalau tidak keringetan ya kebangetan. Alhamdulillah. Apalagi nih bahasa kuyup. Bahasa kuyup itu. Terima kasih tuan rumah ya, dalam hal ini Ibu Adlina ya, yang dapat mandat dari Ibu Dini ya. Dan juga terima kasih kepada host-co-host gotong royong yang semakin kompak saja. Dan tadi Pak Guru menawarkan kalau ingin ya mencegah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya Alzheimer, silakan jadi host-co-host gitu ya. Setuju. Ayo siapa daftar? Bu Dewi, ayo Bu Dewi, Amri. Ya, tiap pagi bikin PPT. Ya nanti kalau udah pulang Budin. Ntar tak ajarin dari sini ya. Dan insya Allah topik hari ini tadi bincang-bincangnya luar biasa dan akan sangat berpengaruh dengan kita semua. Karena semua juga ingin menghindari mengalami Alzheimer atau demensia. Salah satu obat adalah mari kita PIP dengan rajin. Dan obat itu menjadi lebih manjur apabila kita lengkapi di samping secara virtual
juga siap untuk menjadi host, co-host, siap menjadi pemandu, siap menjadi tuan rumah, siap memberikan refresh setiap saat. Ya, itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya Alzheimer. Supaya belajar terus ya Pak ya. Ya, dan terima kasih kepada pemandu yang hebat-hebat. Dan alhamdulillah ada Bu Lili beserta Pak Erik bergabung dengan kita, dan ada Ibu ya, dan yang lain-lain. Yang belum pernah memandu siapa saja ya? Lili pertama kali. Tadi. Bu Lili pertama kali ya. Pak Erik ya. Ibu Julia pernah ya? Bu Zuriah sebelumnya pernah ya? Sudah pernah. Ya. Baik, saya kira nanti mohon kiranya Pak Erik bersama Bu Lili untuk bisa membangun tradisi kita apabila ada pemandu yang baru bergabung. Jangankan pemandu, peserta yang bergabung kepada Pondok Kelapa, kita anggap kita menambah saudara baru sehingga silaturahmi kita semakin marak ya. Ibu Lili dan Pak Erik untuk menyampaikan sesuatu. Monggo silakan. Ya. Terima kasih Bu Supadio atas kesempatan kami berdua ikut dalam nasihat di Kokal. Memang waktu itu saya pernah WA ke Bu Asneli, cuma tidak dibalas atau bagaimana saya nggak ngerti. Lalu saya lupa mau masih lagi karena sibuk cari rumah sehat ya kan. Jadi kesana sini lupa. Akhirnya nyari tulis di Kokal. Tolong masukkan saya bilang gitu. Saya belum pernah di Kokal nih, saya bilang gitu. Karena Bu Dewi, Bu Rohyatin suka. Ya. Tinggal ini sama Pak Erik kan. Kalau Bu Lis kan memang orang Kokal kan. Alhamdulillah. Kalaupun misalnya diizinkan, cuma kalau untuk tiap hari, cuma hari Selasa saya hari Jumat di Caruban, hari Selasa kemarin ada di alumni terus ada di PKL gitu. Lalu kalau Rabu besok kebetulan saya nggak bisa karena ada tugas antar cucu, jadi mungkin Rabu nggak bisa. Tapi untuk yang lain, kemarin juga sudah pernah pada saat ikut kolaborasi yang malam itu juga. Jadi ini baru pertama di Kokal. Mudah-mudahan saya disiapkan kalau memang diperbolehkan. Terima kasih. Sangat boleh Bu Lili. Terima kasih. Semua itu diawali dengan angka 1. Karena ada angka 1 miliar itu diawali angka 1. Jadi begitu ada 1 pasti insya Allah kita ada 2 dan seterusnya, dan sangat welcome, kita sangat welcome sekali ada, karena silaturahmi kita semakin meluas. Untuk Pak Erik kalau ingin menyampaikan sesuatu ya. Ya mudah-mudahan hanya itu. Bagaimana kalau duduknya jejer? Mudah-mudahan dengan saya silaturahmi mungkin bisa juga hadir di Kokal. Monggo kita jejer, monggo silakan. Untuk kita menyehatkan kita ya dengan adanya silaturahmi. Kadang-kadang cuma hanya kita ketemu, tapi saya belum pernah istilahnya soal ke Kokal. Berkunjung juga ke Kokal. Itu aja, Pak. Baik, matur nuwun, terima kasih Pak Erik, Bu Lili. Dan kita juga ada agenda setiap masih bagaimana gitu. Refresh tadi. Refresh. Ya, nanti ada gilirannya, itu giliran kita bincang-bincang santai aja dulu.
bahwa kami juga ada agenda yang tetap yaitu latihan Pemula. secara rutin itu tiap hari, ya tiap hari ada kecuali Senin sama Kamis di rumah-rumah sehat, ya ada rumah sehat Pondok Kelapa 1 itu hari Minggu, Pondok Kelapa 2 dan tetap muka. Semua hari terisi, kalau ingin hadir monggo silakan, dan kami juga sepakat karena di Pondok Kelapa sendiri ada 15 rumah sehat dan di sekitar Pondok Kelapa ada 28 rumah sehat. Dan kami menyelenggarakan bulanan itu setiap hari Sabtu akhir bulan. Akhir hari Sabtu setiap bulan, ya itu di RPTRA Ikapola. Ya nanti tanggal 25 bulan Februari tanggal 25. Tapi apakah di RPTRA Ikapola atau akan di Bekasi sebagai uji coba terhadap lokasi yang akan dijadikan lokasi untuk Road to Fornas di GOR Bekasi gitu ya. Saya tidak tahu, tuan rumahnya kebetulan adalah Pam Jaya bersama-sama Vokal 8. Monggo kalau ingin bergabung. Kita selalu hybrid, jadi bergabung secara virtual monggo, bergabung secara tatap muka alhamdulillah kami persilakan. Makasih Pak Prabowo, Ya. Mas Nyari. Baik, Sama-sama Bu Lili. terima kasih. Ada yang ulang tahun nggak ya hari ini? Enggak. Menurut catatan juru tulis Juru tulis enak aja. tidak ada yang ulang tahun hari ini, tapi siapa tahu kalau ada yang ulang tahun hari ini mempersilakan. Kalau tidak, mari kita masuk ke suasana OJT, tapi suasana OJT sudah tidak ada lagi. Ya, seperti kita antar kita, oleh kita, dari kita untuk kita. Ya, secara umum saya ingin mengomentari bahwa untuk olah nafas, olah gerak rata-rata sudah cukup bagus lah, saya kira. Dan itu saya mencoba sekali-sekali untuk kalau pakai laptop kan kita bisa melihat seluruh pelatih ya, seluruh peserta ya. Tapi kalau pakai HP kan cuma 4. Jadi untuk bagi yang punya laptop mesti bisa merasakan betapa semakin indahnya PIP itu kalau dilakukan dengan olah gerak yang serempak ya, dengan titik-titik yang disepakati. Kalau namanya gesek puting itu ya putingnya yang digesek, di putingnya itu bukan di tempat lain. Gesek perut berarti juga sama seragam semua, tarik ke belakang dan seterusnya, itu semakin indah kita lihat apabila kita klik di galerinya di keseluruhannya gitu. Bagi yang pakai HP ya mungkin rajin aja 4. Jadi 4-nya itu olah geraknya semakin serempak. Dan duduknya pun juga tidak hanya untuk pemandu, tapi seluruh peserta duduknya akan kelihatan dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Nah, kalau lagi ngomong gini terpaksa kita mendekat sehingga lututnya tidak kelihatan gitu ya. Ini kita syukuri secara umum, saya kira itu jadi di dalam rangka menerapkan standarisasi, ya kita memang tidak mudah menyesuaikan. Dan komentar saya pertama mungkin mohon kita sepakati karena sudah kita tetapkan di Umah Pawon dan kemudian sudah dituangkan di dalam materi TOT yang dituangkan di dalam buku 2 paling belakang, apa-apa pun juga sudah kita sepakatkan ya. Antara lain kalau kita melakukan pemanasan, apa-apanya adalah tarik, tahan, dan buang gitu ya. Tarik, tahan, buang. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Pak Arianda, bahwa kalau kita jurus itu kan tarik itu tarik nafas, buang itu buang nafas. Jadi jurus rata-rata sudah sama, tapi yang pemanasan mungkin Bu Lili mungkin perlu menyesuaikan bahwa tarik dan buang gitu ya, bukan lepas. Karena beliau mengatakan tarik itu tarik nafas, buang itu buang nafas, dan bukan lepas nafas tapi buang nafas. Saya tanya, kok buang Pak Ari? Ya, karena pada hakikatnya kenapa harus buang? Karena memang kita sedang membuang sesuatu yang tidak kita manfaatkan, kita butuhkan dalam tubuh kita. Sehingga tarik, buang, tarik, buang, tarik.
Kalau selebihnya saya kira nanti teman-teman bisa mengomentari. Lah khusus untuk refresh, memang refresh Bu Lili cukup bagus. Cuman kita kadang-kadang sama, kita kadang-kadang beda-beda tipis ya, beti, teman-teman nyebutnya beti, beda-beda tipis antara refresh dan pengenalan. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa refresh itu adalah bahasa populernya itu saling mengingatkan. Jadi yang kita sampaikan itu adalah sesuatu kita sampaikan kepada teman-teman kita sendiri yang sama-sama sudah paham mengenai BIP. Semuanya sudah paham, namun di dalam perjalanan melakukan BIP, kita menganggap kok saya perhatikan kok bukan memperkenalkan kepada orang yang tidak paham BIP, tapi kita hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman yang sudah paham tentang BIP. Itu refresh atau refresh itu apa ya bahasa Jawanya, penyegaran, mengingatkan kembali, saling mengingatkan. Nah, kalau untuk pengenalan memang kita jelaskan kepada orang yang belum tahu tentang apa itu BIP dan sebagainya. Itu ajalah dari saya mungkin, dan insya Allah semuanya saya kira sudah lumayan. Untuk detailnya mungkin kalau Bu Lili sama Pak Erik itu mungkin instrukturnya Bu Sri ya, Bu Sri Rezeki bukan? Bu Sri ada nggak ya Bu Sri? Tidak ada. Pak Pardi lagi ke Pondok Kopi, tapi Pondok Kopi saya lihat tidak hybrid. Jadi beliau sama Ibu Tumisi sama Ibu Emi di 89 Ceria sekarang. Sedangkan Pak Istiar biasa hari Selasa dan Jumat ada tatap muka di Pondok Kelapa 3. Tadi kelihatan. Ada laporan dari Pondok Kelapa 3? Berapa peserta? Dan dari 89 Ceria, tapi 89 Ceria saya nggak lihat tadi. Ada dari Berlan. Ya, yang dari Berlan ada. Baik, kalau tidak ada mungkin Pak Istiar nggak ada, Pak Parti nggak ada, Ibu Sri nggak ada, atau yang lain? Atau silakan Bu Dewi. Ada laporan Pokal 3 57 orang. Alhamdulillah, Pokal 3 57 orang. Pokal 3 57 orang, yang 89 Ceria tidak muncul ya Pak? Enggak nulis. Ini di chatting. Oke. Baik, itu informasi dari 57 orang dari Pondok Kelapa 3. Nah, silakan Bu Dewi kalau ingin memberikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebagaimana tadi kita sudah mengikuti 30 seri dari 6 pemandu. Jadi saya lihat pemandu semakin semakin bagus gerakannya. Cuman ya kalau dari virtual ini kita nggak bisa lihat nafasnya ya. Paling yang kita lihat itu adalah olah geraknya. Kemudian tadi saya perhatikan untuk yang tuan rumah biasanya ngomongnya banyak, kok tadi agak gagap-gagap ya. Gagapnya seperti orang belajar membaca. Ini karena kakak saya ya, jadi saya nggak apa-apa ngomongnya. Niat. Kemudian dari yang pertama tadi Ibu Lili ya, bagus gerakannya, mengalir. Tapi yang saya perhatikan itu kadang masih lupa setiap mengawali maupun mengakhiri gerakan jempol kita itu selalu ketemu. Kemudian aba-aba ya, untuk tadi udah disampaikan kalau pada saat kita membuang nafas aba-abanya bukan lepas tapi adalah buang.
aja yang saya lihat. Pak Erik, oke, bagus banget Pak Erik. Ibu Zuria, oke. Ibu Dewi Komala, oke banget. Mengganggu dengan senyumnya. Yang terakhir saya lihat dari Ibu Royatin, memang masih ada ya, masih tapi antar seri. Jadi antar gerakan itu sudah mengalir. Kedua itu masih ada jedahnya. Jadi kalau berkali-kali saya sampaikan pada saat kita mengakhiri gerakan yang ketiga, ini kan kita buang nafasnya ke atas. Ya, dari sini kita udah memberikan aba-aba. 2, 1. Nah, jadi mengalir. Jadi tidak terhenti pada saat kita buang ke atas, tidak terhenti dari sini baru kita memulai aba-aba. Jadi memulai aba-aba itu pada saat kita sudah membuang nafas, mengakhiri nafas seri pertama, kemudian kita memasuki seri kedua. Nah, itu jangan sampai telat, sehingga benar-benar gerakan kita itu dari seri 1 sampai ke seri 5 itu mengalir dengan bagus. Jadi tidak ada jeda. Tapi pada umumnya saya lihat udah bagus semua ya. Selamat untuk para OJTers. Kalau Bu Lili, Pak Erik udah nggak heran lagi karena pengayaan ya Bu Lili udah lama, Bu Lili, Pak Erik sudah mendekati. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Budini dan Bapak Ibu yang lain, pendamping maupun siapa saja yang sama-sama kita suasana kebersamaan lah, saling ingat mengingatkan untuk mendapatkan olah nafas dan olah gerak yang paling ideal, yaitu mendekatkan diri kepada contoh yang diberikan oleh kreatornya, yang setiap pagi kita setel secara gerak lambat sebelum kita memulai latihan. Ya, silakan, monggo siapa aja. Begini, apa lagi ya? Ini Pak Protomo nggak? Protomo, terus pengalaman-pengalaman ini kita yang pendamping. Dan saya sangat bergembira pelan-pelan tapi pasti bahwa lagunya Dian Presisa semakin menjauh. Semakin menjauh. Ya, sehingga tidak lama-lama mungkin tidak laku di dalam arena kita ini. Lagunya apa sih? Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya Pak Padio, bisa Pak Padio. Monggo Pak Amir. Bukan pendamping tapi sangat gembira sekali walaupun kita baru kenal Bapak Ibu 3 orang yang belum pernah gabung. Herannya itu kenapa gerakannya sama dengan kita. Apa-apanya dengan kita juga sama. Ini memperlihatkan bahwa sistem di KBI sudah menyeragamkan semua. Ya. Hebatnya itu. Ada sedikit pertanyaan saya ke Pak Padio Dewi. Setelah gesek perut untuk menjadi keputing, ini saya lihat ada cukup jauh naik ke atas ya, cukup naik ke atas apa ini namanya? Saya perlihatkan, mohon maaf sebentar. Ya, ya. Tadi saya lihat, saya posisi dari gesek perut ini yang kita pelajari selama ini kan, nah gini ya. Tapi ini ada gini, ya nggak apa-apa, tapi agak naik ke atas, baru turun. Tadi saya lihat seperti itu ya, kita lihat nanti ke rekaman. Jadi nggak langsung dari sini langsung ke sini, nggak. Tapi ada beberapa teman, ini satu saja, yang lainnya semua seragam, bagus sekali. Ya. Tapi yang ini kok pakai naik tuh. Ya nggak apa-apa, esensinya nggak apa-apa, tetap kena juga ya.
Tapi saya kira lebih bagus kalau ada seragam, nggak usah harus naik tinggi-tinggi, nanti bisa kita lihat di rekamannya. Itu saya kira PR kita untuk berseragam. Iya, Itu saya saja, kira terima betul. kasih. Saya kira betul. Bersumber dari videonya Pak Haryangga, dan kebetulan kita itu mempunyai background yang juga beraneka ragam. Saya ikut TOT Angkatan 1. Dari Angkatan 1 sampai 5 itu dilatih langsung oleh Pak Haryangga. Angkatan 6 dan seterusnya itu dilatih oleh Iblis, Pak Eko, dan seterusnya. Kemudian angkatan berikutnya lagi sudah beralih kita dilatih melalui program LPK. Nah, setelah LPK kita sepakat bahwa kita harus menyepakati referensi utama yang kita gunakan adalah versi Bapak Haryangga yang paling mutakhir. Nah, kalau kita mengikuti versi Pak Haryangga yang paling mutakhir, itu adalah gesek putingnya, kalau lihat videonya, itu hanya jempol. Jadi begitu gesek perut, langsung jempol. Saya kira Pak Haryangga mencontohkan seperti ini, kurang lebih. Nah, Pak Haryangga yang pada generasi sebelumnya itu diintrodusir oleh LPK bahwa aslinya dulu menggesek puting itu adalah 5 jari. Sehingga begitu gesek perut ke belakang, gesek perut ke depan, kalau di slow motion, gesek. Nah, kalau di slow motion sebenarnya ini menjadi tegak. Tegak ke atas dulu, memang dari atas ke bawah. Jangan terlalu atas, tapi ke atas dari puting. Kemudian kita gesek dengan kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol. Awalnya begitu. Jadi begitu atas itu kita putar. Bukan begini, tapi diputar. Sehingga putaran ini seperti ukel ya, seperti ukel. Putaran ini ternyata membawa nuansa keindahan kalau itu dilakukan secara sempat. Nah, terus kemudian yang diikuti yang mana? Nah, kemarin waktu Pak Halid kesini sebagai ketua LPK-nya, beliau melihat dari kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Atau dari jempol, tapi jangan dari bawah langsung. Ke atas dulu dikit, jangan terlalu atas. Ke atas dulu dikit, terus diputar juga. Diputar lagi, tapi jempolnya aja. Ya, jadi ini jempolnya aja. Jadi ini lama-lama nanti kemudian kurang lebih, semua itu kurang lebih tidak persisi sampai mili juga enggak. Kurang lebih supaya estetikanya dapat, maka ini tidak usah terlalu jauh, terlalu tinggi, cukup, tapi harus dari atas ke bawah karena digesek. Esensinya itu sebenarnya secara teknis ya, supaya dia berdampak, itu adalah digesek dari atas ke bawah. Dan dijawil ya, bukan disentuh, dicek-cek. Jadi apa-apanya gesek dari atas ke bawah. Atas ke bawah, dan geseknya juga cukup selesai di sini. Karena banyak, ada juga yang gesek itu sampai ke bawahnya, ada sampai ke bawah gitu. Jadi mungkin dia sering main gitar ya, mungkin geseknya ke bawah gitu. Jadi tidak usah dari segini aja. Saya kira mudah-mudahan kita bisa memahami dan kemudian menyepakati dan kemudian mencoba mempraktekkan pelan-pelan. Memang kita menuju ke standarisasi yang sebenarnya, dan ini bukan eksak, tapi kurang lebih lah. Seperti tarik ke belakang, itu masih termasuk yang senior-senior, termasuk kita ini, cuman saya belum sempat nulis, saya masih terlalu lebar. Padahal tidak usah terlalu lebar, ya sebenarnya. Kalau patokannya itu sebenarnya seberapa sih sebenarnya patokannya itu kurang lebih, ya pakai kurang lebih, karena kalau tidak kurang lebih nanti diprotes lagi. Kurang lebih selebar bahu dan setinggi bahu, kurang lebih. Jadi jangan sampai lebih lebar dari bahu. Dan setelah menarik, itu tolong lengan kita itu vertikal, bukan sikunya yang ke belakang. Jadi masih banyak yang menariknya begini. Nah, kalau gesek perut, sikunya yang ke belakang, dari depan ke belakang, siku. Tapi begitu
geser puting tarik ke belakang, bukan sikunya ya ke belakang, tapi pundaknya. Pundaknya ke belakang untuk apa? Untuk mendekatkan kedua tulang belikat kita menyentuh tulang belakang kita. Sehingga sumsum tulang belakang itu dirangsang oleh kedua tulang belikat kita agar supaya menstimulasi tulang belakang kita yang sedang aktif memproduksi dan meningkatkan fungsi-fungsi atau kualitas daripada antibodi terutama dan juga enzim dan hormon. Gitu. Saya kira gitu. Jadi oleh karena itu saya mohon setiap gerakan di samping kita lakukan apa yang dicontohkan, mendekati apa yang dicontohkan, dan juga kita tangkap esensinya, ngapain kok itu dilakukan. Baik, terima kasih Pak Amir. Sama ini mau gerakan 3 jangan dipakai. Nah, gerakan 3 juga, karena gerakan kita itu kan Pak Ariangga itu mencoba menggunakan istilah sehari-hari yang mudah diingat dan mudah ditangkap, tidak terlalu sophisticated. Beliau hanya menggunakan 2 kata sebenarnya yang ditulis ya, adalah pelan dan mengalir. Hanya 2 kata ini. Kemudian di lapangan, kemudian pelan itu ternyata ditafsirkan macam-macam sehingga aba-abanya mulai panjang, menjadi panjang itu. Esensi pelan itu sudah mengandung di dalamnya sebenarnya lembut, ya, lambat, ya, pelan itu sudah mengandung itu. Nah sekarang ada yang mengatakan lembut atau apa-apa, tapi intinya adalah kata dasar yang digunakan Pak Ariangga kan cuma pelan dan mengalir. Kemudian pada saat beliau melatih, akhirnya muncul yang tidak ditulis tapi diucapkan adalah pelan dan mengalir itu apabila dihayati. Dihayati itu adalah gabungan antara pikiran dan hati itu menyatu, sehingga pada saat kita melakukannya itu pikiran dan hati kita menyatu untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi pelan, mengalir, dan dihayati. Terus kemudian ada yang terus kemudian, oh bukan 3, 4, ada pelan, lembut, ya pelan, lembut, mengalir, dan sebagainya, silakan aja. Yang penting tidak keluar dari esensi yang dimaksud oleh PEP. Dan untuk apa-apa ya non sewu terpaksa untuk apa-apa kita karena itu kesepakatan ya mari kita ikuti kesepakatan itu. Seperti kemarin saya mengoreksi diri saya sendiri bahwa kalau yang namanya gerakan ketiga itu yang pertama itu jangan dan speed itu harus konstan, tidak boleh kecepatannya berubah-ubah sehingga terbiasa dan itu sangat manusiawi. Kalau aba-abanya mengejutkan, akhirnya gerakannya ikut mengejutkan. Tarik, nah, terus karena kekagetan tarik itu terus langsung mengawalnya cepat. Tapi kalau tarik dari awal juga pelan, jadi bukan tarik terus kemudian pelan. Jadi tadi ada yang masih seperti itu, tapi itu nggak apa-apa, pelan-pelan nanti kita akan, kalau kita latihan bersama, kita pasti juga melihat teman yang lain. Tarik. Dan sebagainya. Saya kira itu aja tambahan. Ada yang lain, monggo, silakan. Kalau tidak ada, itu biasanya kalau sudah saya ngomong kalau tidak ada itu biasanya terus muncul Pak Bed yang muncul. Oh iya iya ya, mari kita akhiri. Kecuali kalau Pak Bed tidur. Kecuali kalau Pak Bed lagi ngambil minum atau lagi sarapan lagi. Silakan Pak Bed. Masih ada enggak ya? Yang ada. Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada tuan rumah untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mana begini? Uni kemana nih? Uniat kemana ya? Udah hilang tuan rumahnya. Ada. Oh, iya.
Kak Niat, belum kebuka. Ya buka suaranya. So, kakaknya disuruh buka apa itu nggak jelas. Kok nggak bisa kebuka suara Niat? Ya, putihnya timbul, anunya masih. Ya udah kita hitung aja. Nggak bisa kebuka. Hitung pakai jari ini. Oke. Betul. Banter. Pak Rahmat hitung, Pak Rahmat. Pak Rahmat hitung. Cia. 2, 3, sampai 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.